kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi kami wabarakatuh. dari kelompok 7. Saya atas nama Perawati dari UPT SD 2 Lenungan, dan rekan saya atas nama Ibu Hasnawiyah dari SD Qurani Al-Ikhlas. Di sini kami akan mempraktekkan skenario coaching atau pembicaraan coaching, di mana kasusnya seorang guru terlihat duduk, terlihat kebingungan dan berpikir. Dan hal itu diperhatikan oleh rekannya. Dan si rekan ini nantinya yang menjadi coach dan guru yang duduk sendiri adalah Ibu Hasnawiyah, dan tentunya beliau akan berperan sebagai coach. Dalam ceritanya, Ibu Hasnawiyah pada awalnya duduk sendiri terlihat bingung karena ada beberapa permasalahan. Baik, kami akan memulai percakapan coaching dengan pendekatan atau alur Tirta. Assalamualaikum Bu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, Alhamdulillah baik. Saya perhatikan dari tadi Ibu kelihatan bingung. Ada apa ya Bu? Kalau boleh, Ibu bisa berbagi cerita dengan saya? Iya Bu, begini, kebetulan saya butuh masukan untuk permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu murid saya di kelas. Saya berpikir bagaimana cara menangani permasalahan murid saya tersebut. Oh, jadi hal ini yang membuat Ibu kebingungan ya? Oh, saya mengerti Bu. Jadi tujuan percakapan kita hari ini bagaimana mencari solusi terhadap permasalahan murid Ibu ya. Jadi apa masalah Ibu atau masalah murid yang Ibu hadapi? Iya Bu, begini, akhir-akhir ini beberapa murid saya itu eh, kurang disiplin, kurang disiplin dalam mengumpulkan tugas-tugasnya. Nah, seperti itu Bu. Wah, betul. Masalah itu Bu. Kalau begitu Bu, apa Ibu sudah tanyakan sama murid Ibu? Apa alasan mereka sehingga kurang disiplin dalam mengumpulkan tugasnya? Iya Bu, saya sudah menanyakan kepada mereka dan jawabannya mereka cukup bervariasi, di mana mereka beralasan bahwa tugasnya tidak selesai karena ada yang kurang mengerti, ada yang kurang dipahami. Mereka juga mengumpulkan tugasnya, mereka juga tidak mengumpulkan tugasnya karena mengaku mereka tidak apa tidak memiliki semangat untuk menyelesaikan tugasnya atau rasa malas dalam diri mereka itu terlalu besar daripada semangatnya untuk Wah, menyelesaikan betul-betul tugasnya. permasalahan yang komplit ya Bu. Pantas Ibu sangat bingung, banyak sekali masalahnya ya Bu. Dari alasan murid Ibu yang beraneka ragam tadi, ada yang malas, ada yang ya lupa, ada yang kurang paham. Kalau seperti itu di dalam kelasnya Ibu, bagaimana cara yang Ibu bisa tempuh untuk menemukan solusi permasalahan tersebut? Coba Ibu ingat-ingat, siapa tahu Ibu pernah mengikuti semacam pelatihan atau workshop, atau melihat pengalaman-pengalaman guru-guru lain, atau Ibu pernah berbincang-bincang dengan guru lain, atau pernah mendapatkan materi-materi yang berkaitan dengan masalah Ibu. Mungkin Ibu bisa terapkan dalam permasalahan ini. Coba Ibu ingat, ingat sekali lagi. Pasti ada yang bisa mencerahkan permasalahan Ibu. Iya Bu, seingat saya pernah mengikuti beberapa workshop atau pelatihan yang di mana mereka membahas tentang cara menghadapi atau cara menghadapi permasalahan-permasalahan yang terjadi pada murid. Nah, seingat saya ilmu yang saya dapatkan itu pada saat pelatihan seperti itu Bu. Nah, kalau seperti itu, Bu, bisa Ibu terapkan dalam kelas.
Mungkin ada yang cocok untuk metode-metodenya untuk permasalahan tadi, Bu. Kalau seperti itu tadi, mungkin Ibu sudah mendapatkan beberapa pencerahan seperti apa yang bisa Ibu terapkan pada murid yang sering lupa, malas, dan seperti apa murid yang kurang paham. Oh iya Bu, saya memiliki gambaran dan saya punya pemahaman kalau punya gambaran bahwa kalau seorang siswa yang seperti itu kami biasa mengingatkannya di grup-grup karena kami memiliki grup kelas di mana para orang tua di sana masuk semua. Jadi kami bisa mengingatkan siswa kami di grup tersebut. Oh iya, bagus sekali gambaran yang Ibu paparkan. Nah, bagaimana dengan murid yang kurang paham dan murid yang malas tadi, Bu? Mungkin ada cara lain dari pengalaman Ibu atau pengalaman teman-teman yang lain, Bu? Oh iya Bu, kalau untuk murid yang kurang paham, saya akan memberikan kesempatan kepada murid tersebut untuk bertanya. Artinya memberikan kesempatan atau waktu lebih untuk mereka bertanya kembali, baik itu secara langsung maupun secara daring. Nah, kemudian kalau misalnya melalui daring mesti tidak kalau melalui daring mesti tidak tatap muka, mereka juga punya kesempatan untuk bertanya kembali sehingga saya bisa leluasa dalam memberikan bimbingan dan pemahaman kepada murid tersebut. Dan saya juga akan melaksanakan pembelajaran dengan teknik tutor sebaya. Nah, di mana saya menganggap bahwa hal tersebut karena saya pernah melihat salah seorang rekan sejawat saya melakukan tutor sebaya tersebut. Jadi untuk membantu saya agar murid yang malas bisa termotivasi dengan murid yang saya jadikan tutor tersebut. Nah, kemudian saya akan menerapkan yang namanya segitiga restitusi, di Ya, mana untuk setuju. membangkitkan motivasi internal murid tersebut, anak bisa berubah dengan sendirinya. Nah, kemudian Oh iya. tanpa dorongan dari luar juga anak tersebut tidak akan pernah berubah. Nah, sehingga saya juga akan mencoba membuat kelompok belajar. Nah, agar murid ini bisa lebih memotivasi jika belajar bersama dengan kelompoknya seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali, Bu. Apa yang Ibu pikirkan dan sudah Ibu rencanakan, Bu, dan tentunya hal ini bisa berubah ke arah yang lebih baik lagi, Bu. Jadi kapan rencananya Ibu untuk melaksanakan seperti tadi yang Ibu ungkapkan? Baik Bu, rencananya itu adalah saya akan melaksanakan secepatnya. Kalau bisa, saya akan melaksanakan perencanaan tersebut itu esok hari. Iya, baik sekali, Bu. Lebih cepat, lebih bagus. Anak-anak yang bermasalah seperti ini memang secepatnya harus kita tangani agar mereka tidak berlarut-larut. Menurut Ibu, apa indikator keberhasilan nanti setelah Ibu melaksanakan itu? Apa yang bisa menjadi indikator Ibu bahwa usaha atau rencana yang sudah Ibu ungkapkan tadi ini bisa dikatakan berhasil, Bu? Baik Bu, indikator keberhasilan yang saya lakukan atau yang akan saya usahakan adalah ketika ketika terlihat perubahan pada sikap murid saya dan perilaku pada murid tersebut, di mana yang tadinya malas akan lebih baik dan akan menjadi lebih baik atau lebih rajin lagi dalam menyelesaikan tugasnya. Baik sekali, Bu. Ibu sudah mampu menemukan solusi sendiri dan menentukan indikator keberhasilan dari usaha yang Ibu lakukan. Semoga apa yang Ibu rencanakan berhasil dan berdampak positif bagi murid Ibu ke depannya nanti. Iya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Bu, yang Ibu luangkan kepada saya dan mendengarkan cerita saya. Alhamdulillah, Alhamdulillah sama-sama, Bu. Saya rasa perskanda kali ini cukup sampai di sini dulu ya, Bu. Kedepannya saya harap
kita bisa kembali duduk bersama seperti ini, sharing untuk membicarakan tingkat keberhasilan dan usaha yang Ibu lakukan. Dan tidak menutup kemungkinan nanti, Bu Munawiyah. Iya. Baik, Bu, saya rasa saatnya saya pamit dulu ke kelas karena bel sudah berbunyi. Kita akan lanjutkan memberikan pelajaran kepada murid-murid kita. Semoga berhasil ya, Bu. Iya. Semangat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Nah, kasus yang kedua ini Ibu Vera sedang mengajar di kelas, kemudian dia mengamati murid-muridnya. Ibu Vera memperhatikan ada beberapa murid yang kurang fokus. Jadi ada salah satu murid yang kurang fokus, yang terlihat menguap. Nah, kemudian selang waktu berlalu, mereka anak tersebut mulai menyenggol temannya yang ada di sampingnya, sehingga temannya yang tadinya fokus menjadi tidak fokus. Nah, hal ini selalu terulang selama proses pembelajaran dan bukan pada hari itu saja. Nah, sehingga Bu Vera merasa bahwa salah satu merasa bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang harus segera diselesaikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar tak hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah, sangat baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, jadi Ibu sekarang sudah tidak sibuk lagi ya? Iya, Bu. Kerjaan saya juga kebetulan udah selesai. Terima kasih waktunya, Bu. Iya, sama-sama. Nah, kira-kira eh, hari ini apa yang ingin Ibu bicarakan kepada kami, kepada saya? Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan, Bu. Salah satunya ketika saya mengajar tadi, ada beberapa murid saya mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang saya sampaikan, Bu. Iya. Oh, jadi eh, terkait dengan masalah itu, apa yang ingin Ibu harapkan dari diskusi kita pada kali ini? Iya, Bu. Saya ingin bagaimana agar supaya murid saya ini dapat memahami materi pembelajaran yang saya ajarkan, Bu. Eh, Coba Ibu ceritakan masalah yang Ibu alami, sehingga sepertinya Ibu merasa gelisah dan tidak nyaman. Begini, Bu, waktu saya mengajar, saya melihat murid saya ada yang tidak memahami materi dengan baik. Dia terlihat bosan, mengantuk, dan terkadang mengganggu temannya yang lain yang sedang belajar. Oh. Jadi menurut Ibu dari banyaknya masalah yang tadi, beberapa masalah tadi yang Ibu ceritakan kepada saya, kira-kira yang mana merupakan masalah yang betul-betul Ibu harus selesaikan atau yang Ibu butuh solusi dari hal tersebut? Iya, Bu. Kalau menurut saya, Bu, yang merupakan inti dari permasalahan saya, ya ketika sedang belajar dia mengganggu temannya, Bu. Baik. Jadi menurut Ibu jadi menurut Ibu mengapa Ibu menganggap bahwa mengganggu temannya ini adalah merupakan prioritas masalah atau intinya dari masalah tersebut? Menurut saya, Bu, mengganggu temannya yang sedang belajar tentunya dapat mengganggu juga konsentrasi murid yang lain, Bu, dalam belajar. Hmm. Jadi apakah saya mau tanya dulu Ibu, apakah Ibu pernah berbicara dengan murid Ibu terkait dengan masalah tersebut? Belum, Bu. Eh, jadi jika anak yang tidak memperhatikan dalam pembelajaran ini berada di level 5. Nah, menurut Ibu, anak yang mengganggu temannya berada di level berapa? Dalam penilaian saya, Bu, nih, jika ada anak yang tidak memperhatikan dalam pembelajaran, itu berada di level 5. Dan kalau yang mengganggu temannya,
menurut penilaian saya itu berada di level 7 sekarang ini, Bu, karena sangat mengganggu, Bu. Nah, jadi kalau murid yang seperti ini Ibu katakan berhasil atau ideal adalah nilainya 10. Nah, maka eh, level level maka adakah eh, cara atau metode yang bisa Ibu lakukan untuk menjadikan level 7 tadi itu menjadi level 9 atau 10? Sebenarnya ada, Bu. Cuma mungkin saya masih agak ragu untuk melakukannya. Bisa Ibu jelaskan, bisa Ibu jelaskan cara atau metode yang Ibu maksud? Cara rencananya mau membuat keyakinan kelas, di mana salah satu poinnya adalah menjaga ketertiban kelas. Kemudian saya akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian juga saya akan berbicara dengan anak tersebut terkait apa sebenarnya yang menjadi alasan mengapa dia suka mengganggu temannya. Sudah sangat bagus sekali ya Bu, cara atau metode yang akan Ibu lakukan atau yang Ibu sudah pikirkan ini. Kira-kira masih adakah cara atau metode lain sekiranya sekiranya cara yang Ibu tadi paparkan atau metode yang tadi Ibu sudah rancang itu tidak berhasil? Iya, Bu. Saya akan melakukan kunjungan ke rumah anak tersebut dan berbincang dengan orang tuanya. Mungkin saja ada hal-hal yang terjadi di rumah atau di lingkungannya yang mengakibatkan anak tersebut menjadi seperti itu, Bu. Tepat sekali ya Bu, sebab menurut saya ini memang harus diselesaikan sehingga anak tersebut dapat kembali belajar dengan nyaman. Terutama kita sebagai guru akan merasa eh, nyaman dalam mengajarkan anak-anak kita ketika mereka tenang atau ketika mereka tidak membuat kekacauan dalam kelas. Iya, Bu. Saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membebani saya, Bu. Nah, sekarang kita susun komitmen. Kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti atau kapan kira-kira Ibu menyelesaikan masalah ini atau dengan rancangan yang telah Ibu tadi paparkan. Insya Allah besok, Bu. Saya akan memulai melakukan tindak lanjutnya. Mungkin sebaiknya begitu ya, Bu. Secepatnya atau apa? Lebih cepat lebih baik. Insya iya Bu, Insya Allah besok saya akan memulai bermusyawarah dengan murid-murid saya dengan membuat keyakinan kelas. Dia juga akan menyiapkan media yang menarik seperti apa yang telah saya bilang tadi dan selanjutnya akan memulai memanggil anak tersebut dan berbicara empat mata untuk mengetahui alasan kenapa murid saya yang satu itu suka mengganggu temannya. Masya Allah ya Bu, sudah sangat baik dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, siapa yang akan bertanggung jawab mengingatkan Ibu dalam rancangan tindak lanjut tersebut? Iya Bu, yang akan bertanggung jawab mendampingi dan mengingatkan saya adalah rekan kita Bu, Ibu Rahmiani, karena kebetulan dia kan bersebelahan dengan kelas saya Bu, jadi dia mungkin bisa mengingatkan saya tentang hal tersebut. Masya Allah, eh, semoga Ibu bisa menyelesaikan secepatnya masalah yang Ibu hadapi dan murid Ibu tadi yang bermasalah bisa fokus belajar dan Ibu juga bisa mengajar dengan tenang. Iya Bu, terima kasih atas doanya dan saya pun berharap demikian Bu. Iya Bu, sama-sama semangat. Eh, Semoga ke depannya sukses selalu Bu dan apa yang Ibu harapkan dalam proses pembelajaran Ibu bisa berjalan dengan lancar. Maaf Bu, apakah saya masih bisa Bu membuat janji dan bertemu lagi Ya, membicarakan hal-hal seperti ini Bu? insya Allah Bu, siap selalu. Oh, oke Bu, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu.
Ya Bu, sukses. Ya, Bu.